wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Para kiai, para alim, para sepuh, ini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Para bapak tamu undangan walimatul hamli ingkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soribul haja sekeluarga ingkang tansah kawula tresnani. Sareng ngaturaken syukur alhamdulillah sonten menika sami kula panjenengan kersaken saged netepi undanganipun Mas Gilang sakeluargi. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh yang ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam sareng diaturaken dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para hadirin kang tansah kawula hormati, salah satu landasan atau dasar hukum seorang yang sedang hamil itu disunahkan banyak berdoa. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jiwa di sini ahli tafsir mengatakan maksudnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari satu jiwa itu pasangannya. Pasangannya adalah ibunda Hawa. Setelah keduanya menikah, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Setelah keduanya Nabiullah Adam dan ibunda Hawa menikah, kemudian cara bahasa mriki campur, maka Siti Hawa diberikan keberkahan hamil. Famarrat bih, pertama hamil yang ringan. Sebab kata ahli tafsir, pertama air mani bertemu dalam rahim itu masih enteng. Nanti berjalannya waktu 4 bulan ke atas, falamma asqalat, saat itulah kandungan sudah mulai terasa berat. Ketika kandungan berat inilah kemudian Nabi Adam alaihissalam dan istrinya da'allallaha rabbahuma. Keduanya berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? La in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya kau kehendaki anak yang dikandung oleh istriku kelak menjadi anak yang soleh, maka aku pasti termasuk golongan orang yang bersyukur. Nah, para bapak, para hadir, ini salah satu landasan hukum kenapa kita biasa ada acara walimatul hamli. Mesti neta ya Pak, saben hamilnya sing apik donga. Mung umume paling walimatul hamli tebus weten ketika anak pertama anak kerolas kaya merada anta ya Pak. Lah kita yang wis dol itu yang menene kalau perlu ditongak namane kadang belum tentu. Nah niki harapannya tentu lewat tabarruk kate ngalah berkah dari surat Luqman, istri dari Mas Gilang dikersahkan kandungannya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak diberi keturunan baik putra atau putri yang soleh maupun solehah. Terakhir aku bener mboten tamu-tamu, akeh kembarane iki klambine berarti durung adus. Baik para bapak, para hadir, cerita niki tentang masalah anak. Niki sebenarnya nantinya lari ke anak. Mung ini biar ada manfaatnya, cerita sejarah masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi. Nanti salah satu faktornya adalah masalah pertanyaan tentang anak. Sahabat Salman Al-Farisi, beliau datang dari Irak. Ayahnya adalah seorang penjaga api karena agamanya adalah agama Majusi. Jadi Salman dari kecil itu agamanya Majusi. Begitu bertemu pedagang dari Najran, bertemu dengan pendeta Nasrani, kemudian berpindah ke Nasrani karena merasa Nasrani agama yang lebih baik. Oleh ayahnya ketahuan, disiksa Salman Al-Farisi karena pindah ke agama Nasrani.
Begitu beberapa tahun kemudian mendengar bahwa ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun informasinya didapat dari Alkitab. Di Alkitab itu Salman Al-Farisi belajar 3 hal. Ciri nabi yang terakhir ada 3. Yang pertama, layak balus sodakota. Nabi yang terakhir nanti tidak menerima sodakoh. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi yang terakhir ini nanti ketika ditanya tentang penciptaan manusia, dia bisa jawab, karena tidak mungkin bisa jawab pertanyaan ini illa wa huwa nabiyyun, kecuali dia adalah seorang nabi. Tanda yang terakhir, nabi yang terakhir yang paling kelihatan, dia memiliki khotamul anbiya, punya stempel kenabian di punggungnya. Akhirnya Salman membuktikan, ngacak dengan Alkitab bener enggak? Itu loh yang katanya nabi terakhir namanya Muhammad. Didatangi oleh beliau, sahabat Salman Al-Farisi dites, Pak, memberikan sodakoh. Ya Muhammad, hadihi sodakoti ilaik. Hai Nabi Muhammad, belum mengaku nabi. Hai Muhammad, ini sodakoh untukmu. Oleh Nabi diterima. Apa yang Nabi lakukan? Hai para sahabat, silakan makan sodakoh ini. Ternyata Rasul betul tidak memakan, yang suruh makan malah para sahabat. Salman, oh betul, berarti kayaknya ini benar, ini nabi yang benar, tidak menerima sodakoh. Nek wong rangap sodakoh njaluk disantuni masalah kowe, Pak. Leres betul? Karena sodakoh itu hakikatnya adalah ausahun nas, kotorane rezekine wong sugih. Lamun bisa rada ngerem setitik, maaf nek sodakoh tak ora. Tapi nek hadiah hibah siap. Salman ngetes lagi, tak ganti lafaznya ada sodakoh hadiah. Wahai Muhammad, ini hadiahku untukmu. Oleh Rasul, mari sahabat kita makan bersama. Rasul makan, karena lafaznya bukan sedekah tapi hadiah. Oh, Salman yakin satu tanda kenabian masuk. Berarti dia adalah betul-betul seorang nabi. Dites lagi tanda kedua. Kata Salman, sa'as'aluhu su'alan la yujibu illa nabiyyun. Aku akan bertanya satu soalan yang tidak bisa menjawab soal ini kecuali dia seorang nabi. Mari takonnya ngomong, pendek takonnya. Mimma yukhlaqul insan. Hai Muhammad, dari apa manusia diciptakan? Untungnya Nabi dibimbing wahyu, Pak. Orang tahu sekolah cara ini, orang tahu mangan bangku madrasah ya. Tapi jawabannya dibimbing oleh Allah, cerdas. Yukhlaqul insan min nutfatir rajuli wal mar'ah. Ini kedokteran, Pak. Zaman semono durung ana kuliah kedokteran, tapi langsung bisa manusia itu diciptakan dari nutfahnya laki-laki dan nutfahnya perempuan. Salman belum istilahnya ngerti ya. Rasul melanjutkan, yakhluqullahu min nutfatir rajuli al-'idhama wal 'adla. Allah menciptakan dari nutfah laki-laki, di bayi itu Allah menciptakan tulang dan otot-otot. Iki balung karo otot kula panci berarti sing manine bapak, Pak. Menurut versi Ustaz, ini keterangan ada di mana? Ada di kitab Tafsir Qur'anil Azim karangan Abul Fida Ibnu Katsir. Bukan wana sing protes ku represine dengan di wong saiki ceramah saiki ditakoni represine dengan di bukan dari laha. Oh, ternyata manusia tulang dan ototnya itu tercipta dari bagian maninya laki-laki. Wa yakhluqullahu min nutfatil mar'ati ad-dama wal lahma. Dan Allah menciptakan dari nutfah laki wanita, nutfahnya wanita, Allah menciptakan adam, darah dan daging. Sing umut-umut getih karo daging sing banyu manine wong. Wah, donare Salman, yakin ini pasti seorang nabi Jawa ini bisa. Padahal zaman samono belum ada fakultas kedokteran. Ini saya kita apa-apa nung turun bojo bis 2 anak ya Pak. Terus apa lo setakon itu? Dari apa sih takon? Ya dari usah-usuk ya. Saya pikir. Yang terakhir suatu saat Rasul datang ke Palestina. Pas Rasul sedang nunduk, Salman Al-Farisi sengaja melihat punggungnya. Ternyata di punggungnya ada cap kenabian, khotamul anbiya. Ada di sini. Jadi Salman menyatakan masuk Islam. Islamnya sangat baik,
sampai Rasul di akhir hayat sebelum dia mengatakan, Salman anta minni, engkau adalah bagianku, kau adalah keluargaku. Ini jadi sandaran mulai siapa baru sing nglakoni sunah Nabi, dia keluarga Nabi walaupun bukan secara nasab. Pengen jadi keluarga Nabi, ikuti sunah Nabi, pasti Nabi akan mengaku kita sebagai keluarga walaupun kita bukan keluarga secara saya pikir mana jadi bangsane Waryono Pak ya. Aning pimpin pendulur ayo kalah ya. Anjuk Pak Alawi yang ayo ora. Anjuk Eko Sucipto ya. Bung Nabi Adam itu ayo kembar dhuwur, mung ayo terlalu atuh politik kangela. Paling tidak monggo kita pengen diaku sebagai keluarga Nabi, umat Nabi, ikutilah apa yang menjadi kesenangan Nabi. Nabi sampai mengatakan Salman bukan keluarganya, huwa minni, dia adalah bagianku, dia adalah keluargaku. Akhir hayatnya Salman diangkat jadi gubernur oleh Sayyidina Umar di Palestina. Ini sekilas dari wassalamualaikum. Hebatnya Salman, gurunya langsung Kanjeng Nabi. Ketika jadi gubernur, maksud ceritakan anak di Ustad, anak yang kitab Qososus Sahabah, kalangan Nuhbah min Ulama il-Azhar, yang anak referensi ini. Jadi gubernur Salman itu tidak pernah makan gaji pemerintah. Lah terus Salman uripe mangan sindi. Beliau kalau pagi Pak, setelah dari kantor jam 10 ke pasar, jago ngadeg bareng karo kuli panggul. Itu hebatnya Salman, seorang gubernur awan-awan jago karo kuli panggulian. Untuk kuliah orang ngerti itu gubernur Pak. Suatu saat diperintah ada orang yakmilul alat. Pak, tolong kita gawang alatnya cara negara gendeng sih nganggone daun pelepah korma. Tolong Pak dibawa ke rumah saya. Siap. Ongkosnya berapa? Sekian dinar. Baik. Nang tengah jalan ana sing kenal Pak Gubernur, sing merentane ngaklingu kok Pak. Kisah jenengan siapa sih iki? Kulo Salman. Yo, jenengan Salman sahabat Rasul. Bapak tolong Pak wis dalape orang penak. Mboten, kulo netepi janji. Maunya wis janji karo jenengan sing pasar Anjokuman harus dipenuhi. Itu hebatnya Salman. Semua bayaran pemerintah kemana? Dikembalikan kepada rakyat. Tapi pimpinan saya aja ngomong bilelah kabane. Orang bisa bongkar. Kita nyong orang ngerti ngomong kanjong dari pimpinan sebelah orang kayak Salman kok sampai sudah ngomong korporat sedang disambung dan kita yang hadir mendapatkan berkahan pada sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil akhir wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina sallallahu alhamdulillah rabbil alamin hamdan mazidan ya rabbana lakal syukru ma'zim sultani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina fiha min jami'il ahwal wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tawfiq wa taqdi lana bi jami'il hisayat wa taqdi bi jami'il hajat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hab li minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.